Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pikiran saya sudah kali. Saya diminta apa? Jelas menyesali perbuatan itu. Ya, untuk membahas terkait aksi Koboi Sang Dokter, sudah ada di studio kami Ibu Cassandra Putranto selaku psikolog. Selamat malam, selamat datang di Jak TV, Bu. Dan juga Bapak Kompol Purwanto ini selaku Kasubag Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat malam, Pak. Selamat datang di Jak TV, Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih kepada pemirsa apa yang sudah penyelidikan yang sudah dijalankan sampai kepolisian sampai saat ini, begitu. Baik, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan penyidikan terhadap tersangka. Selanjutnya kita juga sudah melaksanakan pengumpulan barang bukti dan kita juga sudah minta keterangan kepada para saksi sehingga tiga ini akan kita adakan nanti gelar perkara. Selanjutnya apakah masih diperlukan lagi untuk saksi-saksi yang lain atau barang bukti yang diperlukan, apakah nantinya untuk memenuhi agar kita mempercepat BAP dan menyerahkan ke pengadilan. Baik, kalau melihat tadi Bu di video yang sebelumnya kita lihat bahwa memang dari psikologinya sendiri aksi koboi ini apa sebenarnya dipicu oleh apa sih, Bu? Sampai saat ini saya belum bertemu dan belum bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap yang bersangkutan. Tentu sangat tidak bijaksana apabila saya memberikan pendapat ya tanpa didasari oleh pemeriksaan. Tetapi kalau dengan analisa video saja mungkin kita bisa lihat ada masalah dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi, tetapi apa yang menyebabkan, lalu kemudian situasi apa yang memicu, nah itu harus melalui pemeriksaan yang menyeluruh. Baik, apakah memang tingkat emosional yang terlalu menggebu-gebu begitu, Bu? Bisa dimaksudkan bahwa si pelaku ini tidak bisa mengendalikannya dengan baik hanya karena diminta uang 5.000 begitu? Ya. Pada dasarnya manusia itu kan memiliki suatu kompetensi mental, profil ya, kompetensi mental yang khusus di mana ada situasi-situasi dalam kehidupan sehari-hari mereka menentukan perilaku apa yang diambil, sikap apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana mereka menganalisis situasi lalu mencari pemecahan masalah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pada saat ini mungkin dengan situasi dan kondisi yang sangat khas, ada cerita mungkin sebelumnya ada cerita tentang keluarganya kah, mungkin dengan anaknya kah, lalu kemudian ada percakapan antara supir dengan tukang parkir yang mungkin beliau merasa tersinggung karena dimintakan uang. Nah, tapi semua itu kan akhirnya menjadi suatu rangkaian situasi yang kemudian memicu emosi. Nah, sekali lagi bahwa dengan kapasitas emosi yang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak stabil, lalu beliau ini akhirnya tidak berpikir panjang untuk kemudian mengambil tindakan yang akhirnya mengancam orang lain sampai menembakkan senjata. Bahwa memiliki senjata itu pada dasarnya sebenarnya membutuhkan uji kelayakan untuk kompetensi mental. Nah, ternyata ini memang tidak ada karena sebenarnya kan yang bersangkutan seharusnya tidak memiliki senjata tersebut. Pak Purwanto, kalau dari pengakuan pelaku sendiri apa yang didapat dari pihak kepolisian begitu? Melakukan pengakuan bahwa memang dia merasa menyesal atas tindakan yang dilakukan secara mendadak dan waktu yang tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan diri seperti yang disampaikan Ibu Cassandra tadi. Tetapi hal itu juga mengakibatkan mereka tersangka harus berhubungan dengan hukum. Sehingga kita pada hari itu juga segera melakukan penyidikan, penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti sehingga kita bisa menentukan sudah langsung kita bisa tahan. Begitu. Apakah memang hanya dari faktor emosi saja yang dapat dari pengakuannya pelaku atau memang ada faktor lain menurut sampai sejauh ini dari pemeriksaan polisi sendiri, Pak? Untuk sementara ini kan penyidikan kita lakukan yang pertama, beliau mengakui, yang pertama adalah mengakui bahwa dia melakukan tindakan itu secara tidak sengaja dan dia tadi saya lihat sudah minta maaf atas tindakan dan mengakui. Tentunya kita akan lakukan lagi penyidikan dan nanti yang kedua kita akan cek kesehatan apakah dokternya ini ada hal-hal yang mesti kita perhatikan.
sehingga nanti kita akan mengambil langkah-langkah yang selanjutnya. Oke, Bu Cassandra, kalau melihat dokter ini pelaku begitu mempunyai 5 gelar, apakah mungkin ada emosi yang tidak semestinya begitu atau seperti apa, Bu? Ya, ini adalah suatu fenomena dan fakta bahwa kecerdasan intelektual itu tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan emosi. Jadi ya kita berharap bahwa orang yang cerdas intelektual juga cerdas emosi dan cerdas sosial, apalagi juga cerdas spiritual. Tetapi kan kembali lagi bahwa itu tidak berlaku otomatis gitu ya. Sementara kalau kita tahu seseorang punya gelar yang cukup banyak, ya itu adalah kecerdasan intelektual, berarti cerdas dan pintar. Tetapi dari sisi pengendalian emosi, lalu kemudian keterampilan sosial, dalam ini kan hubungan interaksi sosial dengan orang lain, terutama ketika orang ini mungkin punya posisi yang lebih rendah, dalam arti hanya tukang parkir misalnya. Pemirsa masih bersama kami dalam Ada Berita Petang dan masih membahas terkait tentang aksi Koboi Sang Dokter. Saya ke Pak Purwanta. Pak Pur, ini melihat dari kalau dari kasusnya sendiri, senjata api yang ditemukan dan tindakan yang dilakukan itu dari mana? Menurut pendidikan polisi sudah sampai sejauh mana begitu, Pak? Polres Metro Jakarta Selatan sekarang sedang menelusuri dari mana senjata itu. Kita akan melihat database, ya, database senjata itu, karena setelah kita adakan penyidikan tahun 2000 itu tersangka ada hubungan dengan teman. Nah, available waktu yang selama ini hampir 17 tahun kita optimalkan untuk melakukan penelusuran. Masih dalam penyelidikan begitu, penelusuran begitu ya. Ibu, tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa untuk kepemilikan senjata sendiri diperlukan memang adanya tes psikos, uji kelayakan, kompetensi mental. Semuanya itu, Bu. Apakah memang melihat banyaknya kejadian-kejadian arogansi mungkin bisa dibilang dan tidak bisa mengendalikan emosi pada tempatnya begitu, ini salah satu pendukung memang harus dibikin seperti itu atau Bu? Ya seharusnya sih demikian ya. Jadi bahwa kepemilikan senjata api itu ada aturannya, gitu Pak ya. Jadi yang pertama jelas yang boleh memiliki senjata api atau memegang senjata api itu kan adalah aparat kepolisian ataupun TNI. Dan untuk itu ada uji kelayakannya, dan itu pun tidak semua polisi, tidak semua tentara boleh pegang pistol ya. Dan mereka sudah terlatih untuk tidak memasukkan tangan di bagian pelatuk ya. Jadi harus ada di luar tuh tangan gitu kan. Karena itu udah standarnya. Nah, sementara ada lagi mungkin dari sisi olahraga untuk perbakin ya. Jadi ada untuk tapi itu juga tetap diatur oleh aturan-aturan yang cukup kuat tentang tidak bolehnya itu senjata dibawa-bawa kemana-mana, harus ada di dalam kotaknya gitu dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini kan bahwa tidak ada kaitan ke arah kepemilikan senjata api secara organik ya dari angkatan atau dari kepolisian, lalu kemudian juga dari olahraga juga tidak. Nah, sementara tidak ada juga aturan yang mengikat bahwa ada mungkin laporan, lalu kemudian mengetahui kondisi mentalnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi satu permasalahan, karena ternyata yang bersangkutan ini tidak diduga kan gitu ya, tidak melalui uji kelayakan untuk kepemilikan senjata tersebut. Apalagi ternyata standar-standar yang diberlakukan, yang seharusnya diberlakukan pada hal yang resmi, baik untuk perbakin ataupun untuk angkatan, ternyata tidak lakukan. Jadi standar prosedur itu memang tidak terbiasa. Contoh misalnya untuk menembakkan ke atas saja, apalagi berada di dalam sebuah ruangan, itu kan pelurunya bisa mantul kemana-mana tuh gitu. Itu bisa mengenali diri sendiri. Sebenarnya seharusnya sudah jelas terlihat bahwa sebenarnya memang tidak berada di dalam struktur yang memang biasa dengan standar prosedur. Kalau kita lihat dari hasil atau video yang tadi, menurut Ibu sendiri analisanya seperti apa sih yang dialami oleh si pelaku dengan keadaan seperti itu? Begitu, Bu. Ya, ada sesuatu yang kelihatannya memicu ya. Mungkin ini baru analisa. Ini belum analisa kepribadian secara menyeluruh. Seharusnya ada pemeriksaan ya. Kebetulan dekat, saya mau aja kalau disuruh meriksa karena dekat. Tetapi kembali lagi bahwa kalau kita lihat di dalam video analisanya ada sesuatu percakapan, lalu kemudian mungkin ada emosi. Tetapi kan emosi itu tidak keluar serta-merta pada saat kejadian. Mungkin sudah dibawa dari pagi. Mungkin ada situasi-situasi yang sebelum berada di dalam kendaraan, sebelum bertemu dengan tukang parkir sudah ada eskalasinya. Kita tidak tahu. Untuk itu harus ada pemeriksaan. Pak Pur, ini saat ini pelaku masih ada di kantor begitu atau sudah dipulangkan? Masih di Polres. Bagaimana pasca kejadian tersebut? Apakah bersikap kooperatif ataukah ada memang kemudian emosi yang meledak-meledak lagi ketika diperiksa di kepolisian atau seperti apa, Pak? Ya, memang setelah kejadian itu setiap orang pasti akan menghadapi hukum dan pasti mereka akan
mentalnya itu akan sedikit mulai menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Namun kesalahannya ini apakah sesuai Ibu Cassandra tadi diakibatkan oleh sebelum kejadian atau memang ada efek-efek yang mempengaruhi, nanti kita lanjutkan dengan penyidikan-penyidikan yang lainnya. Sejauh ini pemeriksaan masih normal atau pelaku bersikap normal begitu Pak pada saat diperiksa? Ya, untuk sementara ini dia responsif dan tadi juga sudah menyampaikan bahwa dia minta maaf atas kejadian itu, berarti secara berpikir naluri dia bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak, baik, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup dialog ini? Kami sarankan kepada seluruh warga Jakarta agar bisa mengendalikan emosi dengan kesibukan yang sangat padat ini. Banyak melihat bahwa panduan-panduan untuk emosional bisa dilaksanakan di media-media atau dari guru dan rekan-rekan semuanya. Baik, Cassandra mungkin tambahkan sedikit untuk kita menutup dialog terkait aksi koboi ini. Kebetulan hari ini tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi saya berharap bahwa berbagai kejadian yang ada di Indonesia, terutama kejadian ini, sebaiknya kita gunakan untuk berkaca, untuk selalu menjaga kesehatan jiwa, kesehatan mental. Karena dengan kemampuan kita untuk mengendalikan emosi, lalu kemudian menjaga kehidupan, ya berharap tentu kita bisa mencapai fungsi kita sebagai manusia yang semaksimal mungkin dan tentu saja bebas dari persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Bu Cassandra atas waktunya dan juga terima kasih Pak Purwanta atas waktunya bersama kami di JAK TV.